Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Anggriani dengan NIM 210301161 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen kelas 1D Pagi. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Nurlaili dengan NIM 210301151 dari kelas 1D Pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Maufiratun-Nisa dari kelas 1D Pagi, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 210301170. Saya Nelly Agustin Dwi Arsita Widianingsi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 1D Pagi dengan NIM 210301173. Saya Rifdatun Nazila dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas D Pagi dengan NIM 210301189. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai sekumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya, organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan rumah tangga, rukun warga, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi. Secara garis besar, lingkungan yang terkait dengan organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal organisasi memiliki pengertian berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program dan kebijakan organisasi. Lingkungan internal sendiri meliputi 1. Pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Dalam organisasi perusahaan, para pemilik organisasi misalnya adalah para pemegang saham, anggota atau koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikan. 2. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Orang-orang ini bekerja secara profesional berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing dan dalam periode tertentu harus melaporkan setiap kegiatannya kepada pemilik perusahaan. 3. Para anggota atau para pekerja. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi, karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. 4. Lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagaimana telah diterangkan, organisasi memiliki sumber-sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. Keseluruhan ini karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai lingkungan fisik dari organisasi perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Lingkungan eksternal makro terdiri dari 1. Kondisi ekonomi, seperti tingkat inflasi, masalah pengangguran, dan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. 2. Kondisi politik dan hukum, seperti terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai.
Ketiga, kondisi sosial budaya. Kita perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pada pasar yang akan dituju. Keempat, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi tersebut. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro terdiri atas 1. Pelanggan atau customers. Pelanggan merupakan mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Kedua, pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Keempat, partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, lingkungan internasional. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional. Agar faktor internasional dari organisasi bisnis dapat diarahkan menjadi peluang bagi organisasi bisnis, maka perusahaan perlu memikirkan bagaimana agar kegiatan bisnisnya tidak hanya berhasil di lingkungan lokal negaranya saja, tetapi juga bisa diperluas ke negara-negara lain. Ada beberapa bentuk kegiatan bisnis internasional yang dapat dipilih oleh organisasi bisnis. Di antaranya adalah 1. Kegiatan ekspor impor, 2. Lisensi, dan 3. Investasi langsung. Pengertian dari ekspor adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Contohnya adalah Indonesia adalah sebagai negara penghasil rempah-rempah, dan Indonesia mengekspor rempah-rempah ke berbagai negara. Contohnya mengekspor kopi ke negara Thailand, terus mengekspor batik ke negara Malaysia, dan lain sebagainya. Impor sendiri adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Contohnya, di Indonesia sendiri terdapat berbagai mobil bermerek seperti Toyota, Mazda, BMW, Mercedes, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh kegiatan impor Indonesia dengan negara lain. Yang kedua adalah lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Di sini saya akan memberikan contoh lisensi, yaitu dalam bentuk sebuah aplikasi ya. Contohnya kegiatan freeware. Freeware adalah sebuah aplikasi atau software yang diperoleh secara gratis yang dapat didownload dan digunakan, tetapi mempunyai batasan hak cipta yang pada dasarnya pembuatnya mempunyai kebijakan tertentu yang umumnya disertai syarat software tersebut tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk apapun. Atau lebih singkatnya, freeware itu kayak aplikasi yang semua orang tuh bisa menggunakan tanpa harus membayarnya. Jadi kan ada ya kayak aplikasi yang berbayar tuh seperti WeTV. WeTV itu kan aplikasi kayak buat nonton film-film gitu ya. Itu kan kalau mau lanjut ke episode selanjutnya, itu kan harus bayar VIP dulu. Kayak VIP-nya itu 1 bulan itu berapa, 1 hari itu berapa, kayak gitulah. Kalau freeware sendiri ini adalah aplikasi yang bisa digunakan semua orang tanpa harus membayarnya gitu. Tapi juga ada batasan-batasan tertentu ya, kayak ada syarat-syarat kebijakan dari yang membuat freeware ini sendiri gitu. Yang ketiga adalah investasi langsung atau direct investment, yaitu salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan
membeli sebagian atau keseluruhan aset, atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Contohnya kayak pembelian saham PT Bank Niaga dan PT Bank Danamon oleh pihak Singapura dan Malaysia. Ini adalah salah satu bentuk investasi langsung yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain di negara yang berbeda. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang terkait dalam bisnis internasional. Di sini ada 3 faktor yang terkait dalam bisnis internasional. Untuk yang pertama yaitu kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua yaitu eksistensi komunitas dan institusi secara internasional. Yang ketiga yaitu perbedaan budaya antar negara. Untuk yang pertama yaitu kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan itu akan sukses. Jadi hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin. Selain transaksi bisnis bisa dijalankan, juga kepentingan pebisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Di sini ada 2 jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara, yaitu kuota dan tarif. Nah, apa sih kuota itu? Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, apakah ekspor maupun impor. Adapun tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Kedua yaitu komunitas ekonomi internasional atau ekonomi community. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional atau third barrier. Di antaranya negara-negara anggota ini dalam kelompok tersebut. Jadi adanya komunitas ekonomi ini akan memberikan kekuatan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara-negara anggota dari setiap komunitas tersebut, yaitu dengan adanya kemudahan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan komunitas ini juga menjadi kekuatan dalam menghadapi kekuatan ekonomi lain di luar kelompok tersebut. Ketiga yaitu perbedaan budaya antar negara atau cultural difference across nation. Budaya dalam organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis itu berjalan. Jadi apa yang tidak penting dan yang penting bagi organisasi bisnis yang dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Perusahaan juga perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, terutama lingkungan internasional, agar dapat lebih jauh memahami apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat di mana perusahaan berinteraksi dan bagaimana cara beradaptasi dengannya. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan ternyata budaya organisasi tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis dijalankan, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun, pada intinya apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan yang akan diraih. Budaya organisasi berbeda tidak saja antar perusahaan, namun juga antar bagian di sebuah perusahaan. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bila disebabkan karena adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang terbaik. Sebaliknya, kegagalan dapat disebabkan oleh ketidaktepatan konsep yang dijalankan,
pendekatan manajemen yang buruk, atau bahkan mungkin faktor lingkungan eksternal yang tidak sanggup diantisipasi oleh perusahaan. Manajemen bagi budaya organisasi. Para manajer harus tahu persis budaya organisasi seperti apa yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kemampuan adaptasi dari perusahaan itu sendiri. Manajer perlu memasukkan orang luar agar budaya organisasi berubah. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.